Rasa dipikir. Oke ya, dengar suara saya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini presentasi untuk diagram logika untuk kelas 2 ya. Semua sudah diupload? Ya, semua sudah diupload. Halo? Halo? Oh, Sudah semua ya? Oke ya, silakan langsung dimulai ya. Dari yang pertama, Ahmad K. Rizky. Yo, halo. Ada Ahmad K. Rizky, Satya. Baik, Pak. Ayo, coba. Diagram logikanya ya, Pak? Ya. Diagram logikanya ya. Sebentar, Pak, masih benyar-benyar. Udah muncul apa belum, Pak? Udah. Yo. Di ini diagram logika penelitian pondasi dangkal. Judul saya adalah optimasi kedalaman pemasangan geosel terhadap daya dukung serta penurunan pondasi telapak pada pasir lepas dengan uji beban statik model. Yang pertama adalah teori dasar, yaitu pondasi dangkal menyalurkan beban ke tanah dekat permukaan. Kinerja utama dinilai dari daya dukung ultimate dan penurunan. Pasir lepas memiliki susunan butir longgar sehingga daya dukung lebih rendah dan penurunan lebih besar. Yang kedua adalah konsep teoritis, yaitu daya dukung pondasi dipengaruhi oleh sifat tanah, dimensi pondasi, dan kondisi pembebanan. Geosel adalah sistem perkuatan 3D berbentuk sel yang berbentuk konfinement pada pasir. Parameter desain yang ditinjau adalah kedalaman pemasangan geosel atau U. Yang ketiga adalah prinsip teoritis, yaitu geosel bekerja melalui confinement stress Bentar, halo. dispersion Halo, halo, halo. dan Eh, halo. membrane effect. Mekanisme ini meningkatkan kekakuan lapisan tanah di bawah footing. Akibatnya daya dukung meningkat dan penurunan berkurang. Halo, 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 Yang bentar. keempat adalah fenomena lapangan. Halo. Bangunan ringan di atas pasir Eh. lepas sering mengalami settlement berlebih. Stop, stop, stop. Geosel itu kayak apa sih? Coba. Yang Gimana, kamu Pak? maksudkan geosel itu seperti apa? Gimana, Pak? Yang kamu maksudkan geosel itu seperti apa? Geosel itu kayak sebuah kayak alat gitu loh, Pak. Kayak kotaan dari cetakan 3D. Terus kayak ada eh, Coba kamu buka. lubang-lubangnya. Kayak apa? Coba. Bentar. Kayak gini, Pak. Lah ini kan yang lereng, bukan di pondasi. Gimana, Pak? Lah kan yang Ya, lereng ini. Lah kalau di pondasi gimana masangnya? itu gimana ya? Eh biar kan itu saya pakai pasir lepas, pasir apa? Yang Gini, gini. kebatasannya Kamu kurang. menentukan geosel itu, ya. Kenapa menggunakan geosel itu? Biar anu apa? Saya kan pakai tanah lepas, pakai apa? Tanah yang padatannya rendah. Nah, biar kayak
padat gitu Pak kalau dipakai kalau digunain geosel. Apa yakin geosel ini bisa memadatkan tanah? Ada apa? Ada mekanismenya sendiri Nah, gitu coba, Pak. coba, Di coba apa? Kayak ditekan. kembali ke detail konsep tadi, diagram ini. Nah, mekanismenya kayak apa geosel itu? Mekanisme. Ya, mestinya muncul di konsepnya itu toh. Kamu paham, kalau jelaskan di sini. Prinsip teoritis, geosel bekerja ini. Ya. Geosel Nah, bekerja melalui confinement, dispersion, dan membrane effect. nah ini artikelnya Confinement sudah itu ada kayak belum? memberi Ini artikelnya sudah ada belum? memberi Sumber gimana Pak? referensi ini ada belum itu? Sudah. Udah ya, Cuman nggak berarti bisa di-download Pak. Apa berbayar. ya digoleki cukup abstrak itu, cukup DO ini tok ae. Enggak usah Ya, di-download, enggak sudah apa-apa, saya dipin dhewe. linkkan di apa? Detail konsep Pak. Cuman berbayar. Nah, ya sudah enggak apa-apa. Wes, ya wes, oke terus. Fenomena lapangan gitu ya Pak. Ya, udah lanjut. Bangunan ringan di atas pasir lepas sering mengalami settlement berlebih. Solusi konvensional seperti penggantian tanah atau pondasi dalam dapat lebih mahal. Dibutuhkan perbaikan tanah dangkal yang praktis dan ekonomis. Lalu selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu geosel terbukti dapat memperbaiki perilaku pondasi, tetapi kedalaman pemasangan yang paling efisien belum selalu jelas. Perlu evaluasi sederhana berbasis respons beban penurunan untuk menentukan konfigurasi optimum. Selanjutnya adalah kajian literatur. Riset terkini banyak mengkaji geosel untuk meningkatkan bearing capacity dan mengurangi settlement fondasi dangkal. Sebagian studi memakai instrumentasi detail, beban eksentris, atau numerik lanjutan. Masih terbuka ruang untuk eksperimen sederhana pada fondasi telapak di pasir lepas. Hanya adalah research gap. Belum banyak penelitian sederhana yang berfokus pada optimasi kedalaman pemasangan geosel pada fondasi telapak sentris di pasir lepas. Kebutuhan lapangan menuntut rekomendasi konfigurasi yang mudah diterapkan. Gap ini melandasi penelitian. Selanjutnya adalah konsep penelitian. Novelty penelitian adalah identifikasi kedalaman geosel yang paling efisien untuk fondasi telapak pada pasir lepas. Fokus, fokus hubungannya adalah kedalaman geosel, lalu ke daya dukung ultimate dan penurunan. Penelitian dirancang dengan metode laboratorium yang feasible atau mudah digunakan. Yang kesembilan adalah kerangka konsepsional. Halo, Variabel halo, halo, bebasnya halo, adalah halo. Bentar. Metodemu itu jangan gitu. Metodemu kasih ringkasan. Kamu cara melakukannya seperti apa? Metode. yang Oh, gini belum ini ada Pak. metodenya ini. Belum Pak. Oh, ya wes, oke, lanjut. Oke, ya. Nanti Oh ya, saya mau kasih masuk dulu di ya Pak. detail konsep ya. Ya wes, oke, ya. Sotanya udah jadi belum tuh kamu? Sudah. Oh ya, oke, ya, lanjut ya. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Variabel bebasnya adalah kedalaman pemasangan geosel, yaitu U per B. Variabel terikatnya yaitu daya dukung ultimate, yaitu V ultimate, lalu penurunan atau S. Variabel kontrolnya ukuran footing atau pondasinya, jenis pasir, kepadatan relatif, kadar air, jenis geosel, dimensi box, posisi beban, lalu laju pembebanan. Selanjutnya adalah rumusan masalah, bagaimana pengaruh kedalaman pemasangan geosel terhadap daya dukung ultimate fondasi telapak pada pasir lepas. Lalu bagaimana pengaruh terhadap penurunan. Lalu pada kedalaman berapa geosel memberikan kinerja paling optimum. Yang 11 adalah tujuan penelitian, menganalisis pengaruh kedalaman geosel terhadap G ultimate dan S atau settlement kedalaman, membandingkan respon pondasi tanpa perkuatan dan dengan geosel. Lalu menentukan kedalaman geosel optimum untuk pondasi telapak pada pasir. Selanjutnya adalah metode penelitiannya yaitu karakterisasi pasir, gradasi kadar air, gamma D min max, gamma D min sampai max dan DR. Lalu siapkan footing model dan test box. Gunakan satu lapis geosel
lalu variasi U per B dengan kontrol 0,25 B, 0,50 B, dan 0,75 B. Lalu uji beban statik model yaitu kurva beban, penurunan, lalu Q ultimate, BCR, dan reduksi settlement. Yang ke-13 adalah hasil penelitian diperoleh kurva beban penurunan untuk setiap variasi U per B, diperoleh nilai Q ultimate, settlement, BCR, dan persen reduksi settlement. Teridentifikasi kedalaman geosel yang paling efektif. Lalu nomor 14 adalah kontribusi penelitian menambah basis data eksperimen geosel untuk fondasi dangkal pada pasir lepas, memberi rekomendasi praktis pemasangan geosel bagi bangunan ringan, lalu menguatkan hubungan geosel, bearing capacity, dan settlement dengan metode sederhana. Keterbatasan dan penelitian lanjutan yaitu keterbatasannya yaitu skala laboratorium, lalu satu jenis pasir, satu jenis geosel, beban sentrik statik, dan belum mencakup variasi tinggi geosel, jumlah lapis, dan beban eksentris. Oke, sudah cukup. Lanjut, Sota. Ya, intinya, oke, punyamu sudah betul ini. Sopo kayak Rizky ya. Jadi kamu tinggal Ya, lihat Pak. Sotanya ya. Jadi kalau sudah betul, nak, Sotamu gak menyesuaikan template tau iki. Sudah saya Perintahnya apa sesuaikan, Pak. ngene? Tapi Endi? GPT-nya yang apa? Yang agak semrawut. Ya dirubah manual toh. Ngene iki rasane template tegah ngene iki. Oh, ya, Pak. Nanti Ya saya betul nih, ya betul nih kanan nih. Apa jajal? Sotane itu loh. Terus. Berarti apa yang kamu temukan? Terus geser nih, itu ini, dihidden Pak, aja itu. hubungan kedalaman geosel dan settlement Terus sama geosel sama uji model fisik. ini loh DIC itu apa? DIC itu digital image Kan correlation kamu itu kayak kamu alat. kamu kan nggak mengamati itu. Ya, cuman Ya di dihapus. DOI-nya ada itunya, Ya Pak, ada ya kui DIC-nya, Pak. ya kui dihapus nggak perlu. Yang kamu tunjukkan cuma variabel terikat, variabel bebasnya tok. Oh, ya, Pak. Di SOTA, diinget-inget variabel bebasmu apa tadi? Variabel bebas eh, kedalaman. Eh, ya. Loh, ini Eh, dihapus semua ini. Yang bukan variabel terikat atau variabel bebas dihapus. ya, Pak. Ya hapusan. Dihapus di del kolom itu loh. Oh, C ini. klik, klik del kolom. Wah, mahasiswa semester 6 Excel gradul gradul ini piye ini. Hah? Oke, nah yang kurang apa itu nanti coba sekarang wes iki betul no. Saya langsung detail konsep. Detail konsep. Sebentar, Pak. Nah, nanti sesuaikan ya sesuaikan dengan yang tadi ya ini gak cocok sotamu ini. Ya. Eta. Eh, salah, salah. Yang lain disiapkan urutan berikutnya setelah Ahmad K. Rizky disiapkan dibuka langsung gitu seperti ini. Ya terus teori dasar, pondasi dangkal, persamaan ini apa lagi? POG, terus Oke. mekanisme apa lagi? Mekanisme akibat Mekanisme tanah akibat kekuatan kekuatan ya ya geosel. confinement, stress dispersion. Cepet cepet. Sama Stress membrane dispersion itu effect. apa? Apa, Pak? Stress dispersion itu apa? Eh, kayak menyebabkan beban ke area luas agar daya dukungnya meningkat, Pak. Piye maksudmu gue? Itu kayak Stres. apa mekanismenya geosel, Pak? Lah iya stres dispersion apa? Dispersion itu apa? Apa ya, lupa aku, Pak. Wah, itu pelajari membran efek. Apa ya membran? Membran menahan beban. Gue tak kau kok membran menahan beban ini lo jenis wiki piye lo. Nah, Membran itu saya efek. aduh, Pak. Saya apa? Saya tanya ke GPT, bilangnya menahan beban gitu, Pak. Definisi membran efek itu apa? Membran itu apa? Kotak-kotak. Ntar, Membran Pak, adan, Pak. membran itu kan Tutup semacam nunda. lubang-lubang gitu. Ya. Wes kok diperbaiki nih iki. Ya, Ya. Pak. Membran efek terus apa nih? Pembuatan Pembebanan model statik terus model. fenomena terus identifikasi. Oke sekarang masuk ke metode. Sultane salah kabeh iki betul nih iki. Terus DOI rasa mau masuk nih kono ya gak apa-apa. Tapi Oh, gak iya, apa-apa Pak. sih. Terus metode. Cek, 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 cek. Novel ini apa wi?
Novelty DEC G. kombinasi kedalaman pemasangan geosel, Pak. Nah ya berarti depth, height, efisiensi, DEF, Oh DHE. ya, itu height-nya masih salah, Pak. Sebelumnya kayak ada kedalaman sama ketinggian. Cuman di rekomendasi ChatGPT itu kayak mending eh, nyari kedalamannya doang, nggak sama ketinggiannya juga. Ya wis, Soalnya sempurnakan berarti kayak cocok masih rumit antara gitu loh, ya. Pak. Nanti penamaan novelty dengan sotamu itu nyambung. Berarti kamu ada nanti depth efisiensi kan ngono kan. Baik, Pak. Paham ya? Berarti DE efisiensi DEC lah, opo terserah singkatannya opo kayak contoh kuwi, ya. Ya, Oke, terus bawah tujuan oke, metode metode hipotesis oke, metode sekarang variabel ini terus metode ini, Pak. karakter pasir terus penentuan kondisi pasir, penyiapan model, penentuan variasi kedalaman ya 0,2 B, 5 0, oke, terus lanjut pengujian uji beban statik model ya oke. Terus analisa hubungan parameter berarti analisa statistik iki. Bukan. Gimana, Pak? U karaoke ultimate itu maksudnya apa kuwi? Apa itu? Itu hubungan dari eh, U-nya dari kedalaman geosel terus ke apa? Rumus dari Q Ultimate, Pak. Nah ya berarti kan D, WD dan QU kan ora U. D Oh iya, kedalaman tuh D itu bawah hasil konfigurasi ultimate mungkin kontribusi depth of geocell bearing capacity oke betul terus bawah manfaat praktis oke keterbatasan laboratorium verifikasi lapangan beban eksentris ya wes oke terus oke dah wes oke bener ngomong sempurnakan yang kurang ya, Pak. mau dibetulkan ya oke. Oh ya paham ya. Jadi Itu sing berarti guys, yang apa? Jurnalnya berbayar itu nggak perlu di-download ya, Pak? gak usah DUI tok eling tok ya. Ya. Oh, baik, Pak. Jadi yang berbahaya pastikan itu Skopus Q1 semua ya, ngelek tak cek. Ya, sudah. Betul ya. Oke ya sudah ya. Oke, berarti Ya, kamu sudah clear. Maksudnya ya. apa? Nilai UTS-mu sudah bisa masuk ini. Dah betul. Alhamdulillah. Tapi tinggal dilanjutkan untuk menuju ke proposal karena proposal itu lebih lebih luas lagi tinjauan pustaka dan semuanya kui, ya. Baik, Pak. Tapi sebelum itu betulkan sotamu betulkan dulu ya. Ya, Ya, ngono ya. Begitu SOTA betul baik, baru Pak. nanti generate karena nanti di proposal ada SOTA, ada hipotesis gitu ya. Terus yang kurang analisa statistiknya itu nanti tambahi pakai ANOVA ya. Ya, Pak. Analisa statistik yang pakai geosel dan tidak geosel ya. Oh, ya, ya, ya. Ya wes oke sudah stop. Oke, Oke. makasih ya, Pak. Ya oke lanjutannya. Lanjut urutan berikutnya. Ya gitu ya. Itulah sudah betul sudah nyambung ya. Oke, berikutnya urutan berikutnya sopo iki? Didelok dhewe to. Andini, Aendini Selvia Virginia. Ayo, Iya, Pak. tampilkan kayak itu tadi, siapa? Ahmad Kiriski tadi. Diagram dulu nggih, Pak? Ya. Iki pokoknya ada sing kesalahan dendo langsung iki. Ayo, Bentar, Pak. Udah muncul, Pak. sudah, ayo. Eh, Judul dari penelitian saya adalah variasi kadar serbuk cangkang telur terhadap parameter kuat geser tanah lempung CH pada daya dukung pondasi dangkal. Satu, teori dasar, tanah lempung CH memiliki plastisitas tinggi, kuat geser yang sensitif terhadap kadar air, serta potensi perubahan volume yang besar. Daya dukung pondasi dangkal ditentukan oleh parameter tanah, terutama kohesi, sudut geser dalam, berat isi, lebar pondasi, dan kedalaman pondasi. Untuk rumus yang digunakan yaitu QU sama dengan 1,3 CNC tambah GNQ ditambah 0,4 gamma B kali N gamma. Dengan Q sama dengan gamma dikali DF. Dan untuk daya dukung izinnya yaitu QU dibagi Fs. Dua, konsep teoritis. Parameter kuat geser tanah CH dipengaruhi oleh struktur partikel, kadar air, plastisitas, dan kondisi campuran tanah. Serbuk cangkang telur sebagai material berbasis kalsium karbonat diperkirakan memperbaiki susunan partikel tanah melalui pengisian pori, perbaikan kontak antar butir, dan modifikasi mikrostruktur, sehingga berpotensi mengubah kohesi dan sudut geser dalam. Tiga, prinsip teoritis. Secara teoritis, penambahan serbuk cangkang telur pada kadar tertentu dapat memperbaiki kuat geser tanah CH.
Jika kohesi dan atau sudut geser dalam meningkat, maka daya dukung ultimate dan daya dukung isun pondasi dangkal juga meningkat. Namun pengaruh tersebut tidak diasumsikan linear tanpa batas karena dapat kadar optimum. 4. Fenomena lapangan. Pada tanah lempung CH, kapasitas dukung tanah sering rendah dan perilaku mekaniknya tidak stabil terhadap perubahan kadar air. Dalam praktik pondasi dangkal, kondisi ini dapat menyebabkan kebutuhan perbaikan tanah sebelum tanah mampu mendukung beban secara aman dan efisien. 5. Identifikasi masalah. Tanah CH sebagai lapisan pendukung pondasi dangkal sering memiliki parameter kuat geser yang belum memadai. Di sisi lain, penggunaan serbuk cangkang telur sebagai bahan stabilisasi belum memberikan kejelasan kuantitatif mengenai kadar yang paling efektif untuk meningkatkan kohesi, sudut geser dalam, dan daya dukung pondasi dangkal. 6. Kajian literatur. Penelitian terdahulu telah banyak membahas stabilitas tanah problematik menggunakan material berbasis cangkang telur, terutama pada expansive clay, soft clay, land clay, dan atau subgrade. Namun sebagian besar studi masih berfokus pada perubahan sifat tanah, kekuatan umum, atau mikrostruktur, dan belum banyak yang menerjemahkan hasilnya langsung ke daya dukung pondasi dangkal. 7. Research gap. Belum ada model sederhana dan terarah yang secara langsung menghubungkan KESP, kohesi sudut geser, QU, dan KIOL pada tanah lempung CH dengan serbuk cangkang telur sebagai bahan tunggal stabilisasi untuk analisis daya dukung pondasi dangkal. 8. Konsep penelitian. Penelitian ini mengembangkan konsep hubungan kuantitatif antara variasi kadar serbuk cangkang telur, perubahan parameter kuat geser tanah CH, dan peningkatan daya dukung pondasi dangkal. Kebaruannya terletak pada penggunaan ESP tunggal tanah CH, parameter kuat geser, dan daya dukung pondasi dangkal dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi. 9. Kerangka konseptual. Untuk variabel bebasnya yaitu kadar serbuk cangkang telur. Untuk variabel terikat yaitu kohesi, sudut geser, dalam, QU, dan QOL. Untuk variabel kontrolnya jenis tanah CH, kadar air, kepadatan sampel, waktu curing, ukuran serbuk, dimensi pondasi, kedalaman pondasi, dan faktor keamanan. 10. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh variasi kadar serbuk cangkang telur terhadap kohesi dan sudut geser dalam tanah lempung CH, serta bagaimana implikasi perubahan parameter tersebut terhadap daya dukung ultimate dan daya dukung isun pondasi dangkal. 11. Tujuan penelitian. Mengembangkan model hubungan kadar serbuk cangkang telur terhadap parameter geser tanah lempung CH dan daya dukung pondasi dangkal, serta menentukan kadar yang paling efektif untuk meningkatkan kapasitas dukung tanah. Metode penelitian. Yang pertama, karakterisasi tanah CH, kemudian persiapan serbuk cangkang telur, kemudian variasi kadar ESP, kemudian pencampuran dan curing, kemudian uji direxer test untuk memperoleh kohesi dan sudut geser, kemudian penentuan NC, NQ, dan N-gamma, kemudian analisis QU dan QOL, kemudian interpretasi kadar paling efektif. 12. Hasil penelitian. Diperoleh hubungan antara kadar serbuk cangkang telur, perubahan kohesi, dan sudut geser dalam tanah CH, serta peningkatan daya dukung ultimate dan daya dukung isun pondasi dangkal. Diperoleh pula kadar ESP yang paling efektif sebagai zona optimum peningkatan kuat geser dan daya dukung. 14. Kontribusi penelitian. Model hubungan ESP, kuat geser, daya dukung pondasi dangkal pada tanah CH. Dasar teknis penentuan kadar ESP paling efektif, serta alternatif stabilisasi tanah yang sederhana, aplikatif, dan relevan untuk perencanaan pondasi dangkal. Keterbatasan dan penelitian lanjutan. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium, berfokus pada satu jenis tanah lempung CH, menggunakan ESP sebagai bahan tunggal, dan membatasi analisis pada pondasi dangkal sederhana. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada verifikasi lapangan, analisis mikrostruktur, perbandingan dengan bahan lain, dan pengembangan model numerik. Sampun, Pak. Nano no. Sota. Sota. Intinya oke sih. Intinya sudah oke sih. Tinggal sotamu coba. Nih, Pak. Apa tadi namanya? S apa? EF apa? ESP. ESB coba. Excel Powder. Coba. ESB itu terhadap apa? Optimumnya coba. Sekarang Sota. Sudah muncul apa belum, Mbak? Oh, iki salah atau pangan. Sermu koyo gone amat ke Rizky mau kabeh mau dadi gak leren bolak-balik kesawen iki.
Di-share kabeh kayak Ahmad Rizky mau lho. Iya. Ya habis ini urutan berikutnya disiapkan share-nya kayak ke Rizky itu loh. Tiga-tiganya muncul semua ngono loh. Ayo, kowe iki nyuwen-nyuweni kowe iki. Habis ini Alvin Nur, Anissa Laili persiapan, Antonius. Ini habis ini Alvin Nur disiapkan. Ayo, Andi lanjut. Ini Pak, untuk tabel SOTA-nya, Nah, ya toh, tabel SOTA eh, ini tidak sesuai instruksi toh. Ya saya gak apa-apa, piye iki? Tabel SOTA eh, dibikin satu halaman ben ketok ben nak ngono lho wis enek contone kok. Ngono ki nggih. diedit. Coba ke bawah apa iki? Coba ke bawah, bawah. Kan angel delok ya lek gak ngono. Terus ke bawah. Coba cilino, cilino apa digedekne? Apa di satu lembar ketokno satu halaman. Deloke kangelan dong ini iki. Nah, wis. Muncul kan sampai bawah no. Bentar Pak, macet Pak. Nah, nyapa? Laptopnya macet. Tuku anyar. Hmm. Nah, ayo, di sini Alvin siapkan, Alvin Nur. Coba bawah tuh, bawah penelitian ini, coba penelitian ini. Nah, wes, coba apa bedanya ini? Bedanya itu terletak di jenis lempung, terus Nggak boleh jenis lempeng harus samakan ini. Softclay semua lempeng semua ini. iya Jenis lempeng lempung nggak semua bisa cuma untuk keterbaruan. Hapus, hmm, hapus itu. Terus, terus yang beda itu di anu Pak, ini campuran ESP-nya. Kalau penelitian saya kan pakai ESP tunggal, sedangkan kalau penelitian terdahulu itu ada campurannya. nah, apakah tanpa ada campuran itu yakin itu berhasil? Karena kamu harus ada penelitian terdahulunya. Ada enggak? Ada ini Pak, Yang ini. Excel saja loh. Iya, pakai Excel tunggal ini ada yang nggak pakai campuran. Ya wes. Terus bedanya itu. Terus Terus, kalau penelitian terdahulu itu kan sama-sama cari kuat geser, cuma dia berhenti di kuat geser aja, nggak langsung diimplikasikan ke daya dukung pondasi dangkal gitu. ya wes, oke sudah. Sekarang detail konsepnya. Dragon. Loh iya tau domongi. Ini jadi kau wetak kok Andi nih. Alvin Mboten mari ki bisa di Pak tadi Pak, langsung tap sembuh timnya. cara pokoknya kabeh kaya amat Rizky lega tak hapus lho. Gak usah presentasi lega Hmm. iso ngono. Ayo nyuen-nyuen nih ini iki. Ayo kabeh disiap nih. Ayo siapkan semua filenya. Kaya amat Rizky mau nge-share. Loh malah hilang nih. Gitu. Kowe gak iso share screen, nilaimu tak nol nih lho UTS-mu. Tab Chrome-nya nggak ada Pak, langsung ini. Ayo sembuh tak kono ke Rizky we. Japrinan apa teleponan. Lek bingung share nge-screen, saya apa share screen telepon amat ke Rizky carane piye bro ngono kan. Ayo, sadurunge presentasi disiap nih. Mulai kesuwen kok. Ayo. Oke, yo, lanjut. Untuk konsep detail Langsung penelitian metode aja, langsung metode. metode penelitiannya yang pertama yaitu Ya, terus ke bawah karakterisasi langsung. tanah. Ini kurang anu ya, kurang referensinya semua ini ya. Terus Gini apa Pak, ditoto sing apik ora welek ngene ketikane iki. Wah, iki teko ChatGPT nggih. blejet mbok lebokne iki. Ayo ke bawah nih, terus. Nggih, terus persiapan serbuk cakang telur, kemudian menentukan variasi kadar ESP, lalu menentukan kadar air pencampuran dan curing, kemudian pembuatan benda uji, lalu uji kuat Itu geser. berarti ujimu itu pakai air atau kering? Kering Pak, nanti dicuring soalnya. Dicuringi di apa nih? Dicuring di kom kok. Dicuring kan di kom. Nggih, Begini. Berarti kan dikeringkan, orang dicuring, ya. nggih. Waktu pemeraman loh dibiarkan, ya terus. Terus nanti ujinya pakai direct test.
Ya, terus? Kemudian menyusun hubungan kadar ESP terhadap parameter kuat geser. Ya. Lalu menentukan parameter analisis pondasi. Kemudian menghitung surcharge. Surcharge itu apa? Surcharge itu kayak beban Apa? beban tanahnya, Pak, Ban di mana? di tanahnya. Wah, iki. Wih, sinau neh. Terus, Iya. terus. Terus menentukan faktor daya dukung, Ya, kemudian menghitung QU, ya, terus. kemudian mencari QL, Hmm. terus membandingkan semua variasi dan menarik kesimpulannya. Analisa statistiknya belum ada ini. Belum. Ya, oke. Tambahkan nilai statistik dan dibetulkan ya. Maksudnya dibetulkan Iya. ini, dirapikan. Orang ini ki. Ya, Iya, Pak. ya wes. Ya, intinya nggak masalah, cuman itu dibetulkan ya. Maksudnya yang salah-salah dibetulkan, nanti kemudian diupload lagi. Ya, jadi yang Iya. dikumpulkan itu yang benar, yang sudah rapi. Kesalahan-kesalahan yang saya anu ini nanti ya, ini tetap buat upload, nanti buat lagi folder revisi. Ingat-ingat ya. Jadi yang sudah diupload ini biar diupload, terus kemudian upload lagi folder revisi. Hal-hal yang direvisi dikasih tanda hijau, di blok warna hijau. Ya, oke, paham ya? Iya. Ben. Wes ya paham ya, kayak Rizky juga gitu ya. Ini biar aja nggak usah kamu hapus. Upload lagi namanya folder revisi. Revisi UTS gitu ya. Ya. Nanti segera di-upload ya. Oke, paham ya? Baik, Pak. Hmm. Oke, sudah. Sekarang lanjut Alvin Nur. Ayo, mana Alvin? Andini stop. Mohon maaf Pak, mic-nya ke-mute. Ayo, segera. Mana Alvin? Ayo cepet toh. Nggak ada, Pak. Oh, Alvin udah ada. Muhammad Alvin udah ada. Halo? Loh. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ngomong oleh nggak ada.
Oke, sekarang Anissa. Ada enggak Anissa? Anissa Laili ada? Ada lagi. Coba Anissa sekarang. Halo. Halo. Anissa. Dengar enggak tuh suara saya ini? Ada, Pak. Ayo segera dang. Ya, bentar. Ayo cepet ya. Yang lain nanti siap nih loh ya. Ya, Pak. Diagram logika penelitian. Topik saya menggunakan topik pengaruh air garam terhadap kuat kuat geser tanah lempung. Teori dasar kuat geser tanah lempung mengikuti kriteria Merkolom, Merkolom yang menghubungkan tegangan normal dan geser saat runtuh dengan parameter utama kohesi dan sudut geser dalam. Nilai ini dapat diperoleh melalui Direxer test. Selain kadar air dan tegangan normal, kuat geser lempung juga dipengaruhi oleh kimia fluida pori termasuk sanilitas. Konsep teoritis, sanilitas NaCl bertindak sebagai variabel kimia air pori yang dapat mengubah respon geser tanah lempung. Prinsip teoritisnya, sanilitas fluida pori perubahan mikrostruktur tanah, perubahan kohesi dan geser, perubahan kuat geser puncak menjadi respon yang tidak selalu linear. Air garam bisa menurunkan atau meningkatkan kuat geser tergantung mekanisme pertukaran kation, kristalisasi, gaya ikat. Karena itu fokus penelitian adalah menentukan tentang sanilitas kritis, bukan sekedar ada atau tidaknya pengaruh. Fenomena lapangannya terdiri dari pesisir, reklamasi, dan tambak mengalami intrusi, pasang surut hujan, dan pencucian garam, sehingga sanilitas tanah menjadi dinamis. Identifikasi masalah. Parameter kuat geser lempung sering diasumsi tetap. Hubungan sederhana NaCl kuat geser untuk tanah lempung belum tersedia. Kajian literaturnya, artikel Q1 baru menyoroti sanilitas kuat geser, mikrostruktur, dan coastal clay, namun dominan pada bentonit dan triasial. Research gap-nya belum banyak studi yang memetakan variasi NaCl ke tegangan geser runtuh, kohesi, dan gaya geser tanah lempung bentonit secara langsung dan sederhana. Konsep penelitiannya memakai SSRZ, sanilitas shear response zone, yaitu rentang sanilitas yang menghasilkan perubahan paling signifikan pada parameter kuat geser. Yang 9, kerangka konseptualnya variabel bebas meliputi sanilitas NaCl, variabel terikatnya meliputi tegangan geser, tegangan geser runtuh, kohesi, dan gaya geser. Kontrol kontrolnya yaitu jenis tanah, kadar air, kepadatan waktu, lalu laju geser, dan tegangan tegangan. Rumusan masalahnya bagaimana variasi sanilitas NaCl mempengaruhi tegangan geser runtuh, kohesi, dan sudut geser tanah lempung berdasarkan Direxer
Yang kedua, rumusan masalahnya adalah adakah zona sanilitas kritis. Tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh sanilitas NaCl terhadap tegangan geser runtuh, kohesi dan sudut geser, serta mengidentifikasi pola hubungan dan zona sanilitas kritis. Metode penelitiannya, eksperimen laboratorium meliputi karakteristik tanah, variasi NaCl, di Rexer 0, 10, 20, 35 G per L. Selanjutnya di Rexer pada beberapa tegangan normal. Hasil yang diharapkan diperoleh hubungan kuantitatif sanilitas, tegangan geser runtuh, sanilitas kohesi, dan sanilitas sudut geser, beserta pola meningkat, menurun, atau non-linear. Kontribusi penelitian, model operasional NaCl, kuat geser, tanah lempung, data primer untuk evaluasi geoteknik lingkungan salin dan indikasi zona sanilitas kritis, keterbatasan dan penelitian lanjutan. Satu jenis lempung NaCl skala lab dan Direxer lanjutan jenis tanah lain, ion lain, mikrostruktur, serta validasi lapangan. Salinitas itu apa? Sanilitas itu kadar garam yang terlarut dalam air, Pak. Oke, terus tadi tegangan itu apa? Naik ke atas. Tegangan. Terus, tegangan N itu apa itu? Rangka konseptual itu loh. Nah, iki gak sinau iki. Oke, dipelajari lagi Iya, ya. Pak. Ya nanti disempurnakan itu ya. Ya, yang Terus di sekarang tabel sota. filsafat. Ini Pak, tabel satu. Lah iya toh, gak ngrungokne toh. Eh, tak ketok lho ndi tabel sotamu ndi. Mongkon nge-share koyo sapa Ahmad Kiriski wah, selak kesuwen ya. Ayo, Bentar, Pak. oke ya sambil saya umumkan. Jadi yang sudah saya nyatakan lolos betul, yaitu nanti bisa disempurnakan. Setelah sempurnakan upload lagi revisinya ya, secepat mungkin ya. Ya, Setelah Pak. itu bisa dilanjutkan. Dilanjutkan apa nantinya? Eh, sudah saya share ya. Apa itu RFA sama itu apa? Template latar belakang belum saya share ya? Halo? Belum? Belum, Pak. Belum. Ya wes kok habis ini tak share. Nah, itu lanjutkan untuk yang sudah-sudah silakan dilanjutkan ya. Menyusun itu latar belakang dulu RFA sama metode detail. Ya, itu tahap selanjutnya. Setelah itu sudah jadi, lanjutkan ke menyusun proposal. Nah, nanti yang dipresentasikan pada pertemuan 15 dan 16 adalah proposal. Itu kalau nih sudah betul, saya nyatakan betul ya. Proposal itu nilainya baru menyampai B+. Tapi kalau sudah sampai jadi artikel full, jadi dengan data simulasi ChatGPT terbentuk artikel, nanti nilainya A. Ya. Boleh kalau mau sudah betul, mau penelitian di lab sekarang ya boleh. Oh ya gak bayar. Ya. Oke ya. Jadi kalau mau dapat A, jadi artikel lengkap. Ya. Kalau sampai proposal, ya mentok B+. Kalau tidak mengumpulkan, ya tidak lulus. Ngono ae. Mana tuh Anissa iki? Selak sore Anissa. Mana tabel sota? Ya paham ya, gitu ya.
Yang sudah-sudah saya karep tutupno gak apa-apa. Goleki sing kurang-kurang, tabel sotanya dibetulkan Bentar ya. Pak, macet nge-lag laptopnya. Ya, tuku anyar loh. Laptopnya gak kuat tuku anyar ya. Bentar Pak, nge-lag. Beh, ya gini gitu. Podo gak nyimak kabeh contone ora ruwet ngene. Yo. Geser ke kanan yo. Wih, diketokne garis-garis itu mana yang anu punyamu mana? Dah, cawang-cawang ini mana yang beda ini? Ini tidak Hmm. menggunakan, MK itu apa? Itu loh MKDS PGS apa itu? bentar Pak, Gak tahu sinau ya Anissa iki. Iki bentar Pak. ngandalin ChatGPT gak gelem sinau iki. Ya, piye? Pastikan tabel SOTA itu sesuai dengan contoh detail konsep itu loh. Sing tak mbok tampilne mek kuwi tok, terus mbok link nih. DUI ini rasa mbok tulis. Piye Anissa, halo? Ini Pak, MK itu mikrostruktur atau kimia pori. Kamu piye? Cara menguji kimia Polri, cara mendeteksi ini piye? Dengan cara Direxer test, menggunakan Direxer test Pak. Nah, salah kuwi. Niko Prori kok direksir tes. Eh? Eh? Dah pelajari dulu. Iya Pak, Salah konsep itu, ya. iya Pak. Oke. Ya, wes. Nanti betulkan, dipelajari lagi. Nanti pada saat presentasi berikutnya jangan salah ya. Supaya nilaimu maksimal. Enggak ya nilaimu berkurang, Iya. ya. Oke, sekarang lanjut. Lanjutnya yuk. Antonius, J lagi ada ndak? Ya, Antonius. Halo? Nggak ada. Aprilio Cahya. Ya, Aprilio Cahya ada ndak? Nggak ada. Azril, Ada Pak, siapa yang ada itu? Azril ada. ada Pak. Oke, yuk silakan. Diagram logika penelitian. Topik saya adalah optimalisasi kadar Itu air. kok kepotong itu, betul kan sing apik itu, ditoto sing apik itu. Kepotong itu loh. Sudah Pak. Optimasi itu loh, kepotong loh. Kenapa? Optimasi kadar air pemadatan loh, kepotong itu loh. Ya sudah lanjut, lanjut aja. Dah. Coba diagrammu yang file Word ada enggak toh?
Filebotnya mana itu? Diagram logikanya itu. Langsung dari ChatGPT, Pak. Saya Hah? Maksudnya langsung gimana? dari ChatGPT saya suruh buatkan sesuai template yang Pak Gatik kirim. Lo kan jadi edit dulu toh. Bergak karo-karuan no. Lo kamu ngedit nu piye? Gak karo-karuan toh. Wong ini salah. Ya saya coba ya lanjut ya. Diagram penelitian, diagram logika penelitian. Topik ini saya, topiknya optimalisasi kadar air pemadatan untuk mengurangi hidrolik konduktivitas tanah lokal fine gradient dalam pengendalian rembesan. Teori dasar, teori dasar permeabilitas tanah dan hukum Darcy hidrolik konduktivitas atau K yang dipengaruhi oleh pertama ada ukuran dan distribusi pori, kedua ada derajat kejenuhan, kepadatan tanah, struktur tanah, dan kadar air. Kedua, konsep teoritis. Pada tanah fine gradient, nilai K dipengaruhi oleh kadar air pemadatan, void ratio, berat isi kering, susunan partikel tanah. Semakin dapat struktur tanah, semakin kecil aliran air yang dapat dilewati tanah. Prinsip teoritis, secara teoritis, pemadatan pada kadar air yang sesuai akan meningkatkan berat isi kering, menurunkan void ratio, memperkecil jalur aliran air sehingga menurunkan hidrolik conductivity atau K. Fenomena lapangan. Pada pada pekerjaan lapangan se- seperti kolam embung saluran irigasi atau lapisan pengendalian rembesan, rembesan masih tinggi meskipun tanah sudah dipadatkan karena kadar air tidak tepat. Identifikasi masalah. Pemadatan tanah lokal fine gradient tampak pengaturan kadar air optimum menyebabkan kepadatan tidak maksimal, nilai K tetap tinggi, void ratio besar, fungsi pengendalian membesar tidak optimal. Oke, oke, bentar, Rembesan bentar. tidak Halo, 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 optimal. bentar. Halo, 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 bentar, bentar. Coba itu fenomena lapangan itu coba. Itu empat itu loh. Ini loh kalimat yang salah itu. Ya, rembesan masih tinggi meskipun tanah sudah dipadatkan karena kadar air tidak tepat. Kalimat ini salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Ya karena nama pemadatan itu hasilnya apa sih? Eh, ya pemadatan hasilnya apa? Ya ini karena ChatGPT yang buat, ya nggak bisa. Kamu nggak tahu. Ya akhirnya nggak tahu. Ditanya bingung. Karena tidak belajar, nggak tahu. Jadi pertanyaan kalimat salah karena apa? Pemadatan itu pasti betul karena di situ ada berat volume kadar air optimum dan berat volume kering maksimal. Itu fenomena pemadatan ini hampir kebanyakan salah ini kalimatmu ini. Ya, Ya, Pak. ya ini apa ya? Ya nggak mungkin ini dilanjutkan karena salah di sini. Terus, secara teoritis pemadatan pada kadar air yang sesuai akan meningkatkan berat isi kering, menurunkan void ratio, menurunkan jalur aliran air sehingga menurunkan hidrolik conductivity. Ini sudah pasti ini. Kamu nggak usah meneliti ini sudah ada, itu sudah pasti. Ya, cerita ini sudah pasti. Kalau kadar airnya sesuai, semakin padat, ya hidrolik conductivity-nya kecil. Apa sih hidrolik conductivity? Apa?
Ya. Ya ini nggak bisa dilanjutkan. Oke, kamu betulkan dulu lagi. Oke, sudah stop. Ya, jangan sampai diawur kayak gini ya. Jadi yang salah-salah saya anggap belum presentasi ya. Oke, dibetulkan ya Asril ya. Iya, Pak. Jadi jangan mengandalkan chat GPT ya, harus kamu edit, kamu sesuaikan, kamu pelajari. Bagus Dwi Prastianto. Ada? Bagus? Ya? Tidak ada. Bernardus ada? Ada, Pak. Siapa ini? Bagus Dwi. Bagus. Lah, yuk jawab apa toh? Mic-nya di laptop nggak bisa, Pak. Ayo terserah, Mbo. Kamu bisa presentasi gak? Bisa kalau Ayo, presentasi. nah. Yang lain dipersiapkan ya, 3 file dibuka. Judulnya apa ini? Judulnya ini, Pak. Pengaruh kadar santan gem terhadap kuat tekan bebas tanah CL. Santan gamnya apa toh? Santan gem itu biopolimer yang dihasilkan dari apa tadi, Pak? Dari Oke, langsung ini aja. Konsepnya coba, so tamu gimana? Loh, gak karu-karuan nih. Perlihatkan 1 halaman penuh. Gue gak nuyat gaimu tak reject loh. Sopo iki? Ya, yang dibetulkan tabel sotanya itu persis kayak contoh itu loh. Dan nyambung dengan yang lain-lainnya, nyambung dengan prinsipnya, variabel terikat bebasnya. Kayak di awal-awal koncomu tadi loh. Nah, ini berarti apa ini? Kamu dadekno halaman ngono loh, dicilikne ngono loh. Bentar, Pak. Gue lo zoom lo didadekne 50% apa piye lho, kanan lho, 100% itu lho. Wes, apa bedanya ini? Kemarin kan tak kasih tahu toh, jangan menggunakan tanah lokal, banggai. Nah, maksudnya apa ini? Kamu pengen mencari apa ini? Mencari Oh, ya sudah, belajar lagi, ganti. Pak. Oke, lanjut. Bernardus, ada enggak? Brenda Fatima ada? Ada, Pak. Oke, yuk. Sudah siap ya? Sudah betul ya? Anu aja langsung detail konsep aja. Nah, langsung ini aja. Oke, yuk. Kamu apa nih? Judulnya apa? Judulnya penentuan kadar optimum abu sekam padi terhadap parameter kuat geser tanah lempung menggunakan direct shear test. Apakah ini kan kalau nggak salah sudah banyak tuh ini abu sekam dengan ini. Kalau yang penelitian sebelumnya itu kayak cuma pengaruh abu sekam terhadap tanah, Pak. Kalau saya ini lebih ke nilai optimumnya. Nah, sama aja toh. Ini tanah apa biasanya itu ujinya apa sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya itu kurang mendetail gitu, Pak. Kayak
tingkat keruntuhannya kadar airnya itu belum berupa angka. Terus kalau penelitian saya sudah meneliti nggak sampai hanya pengaruhnya saja. Nah, ini kan kadar optimum abu sekam padi. Ya toh? Iya, iya. Berarti nanti gimana prosesnya? Abu sekam padinya kamu apakan? Bentar. Jadi nanti pertama itu langsung di metode ini ya, Pak? Ya, ya gitu aja ya. Ya. Bahan penelitian yang digunakan tanah lempung, abu sekam, lalu air untuk pencampuran. Selanjutnya variasinya menggunakan ini ada 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. Lalu campuran dibuat dengan satu kadar air pencampuran yang sama. Terus selanjutnya tanah dikeringkan, dihancurkan ringan, lalu ditimbang dalam kondisi kering. Abu sekam ditambahkan sesuai kadar campuran, kemudian seluruh bahan dicampur sampai homogen. Setelah air ditambah, campuran dilakukan pemeraman selama 7 hari dalam wadah tertutup. Lalu selanjutnya waktunya itu 7 hari. Terus pembuatan benda uji. Setelah pemeraman, campuran dimasukkan ke dalam shear box. Ukuran tinggi kepadatan, pembentukan, dan permukaan benda uji dibuat seragam agar hasil pengujian konsisten. Selanjutnya, setiap variasi campuran diuji dengan direct shear test pada 3 tingkat dengan tegangan normalnya ini. Lalu dengan 5 variasi campuran dan 3 tingkat tegangan normal, jumlah minimum pengujiannya ini. Agar hasil lebih kuat, tiap kondisi diuji 2 kali sehingga totalnya menjadi 30. Lalu ini datanya yang dicatat gaya geser, perpindahan horizontal, tegangan normal, tegangan geser puncak, perubahan vertikal. Lalu selanjutnya pengolahan data. Ini Pak. Metodemu itu gak rasional, kurang detail itu. Apa pe, apa? Peringan tadi apa? Penghancuran ringan. Coba. Iya, ini. Ini apa maksudnya? Kan gitu kan? Kan intinya kamu melihat Tanah itu toh. dikeringkan. Iya, Melihat ini kan pengaruhnya apa tuh? Abu sekam padi toh. abu sekam. Iya. Nah, 0, 5, 10, 15, 20. Itu maksudnya 0, 5, 10, 15, 20 itu persen dari mana itu? Ini persenan dari kadar abu sekam ini, Pak, yang Terhadap apa? dicampur ke tanah. Terhadap tanah lempungnya. Iya, tanah lempung seberapa maksudnya? Tanah lempungnya itu 100%, lalu kadar abu sekamnya ini 5% dari 100% tanah lempung tadi. Hmm. Nah, ini maksudnya nanti didetailkan ya, dihancurkan ringan ini maksudnya gimana? Lalu Iya, Pak. ditimbang dalam kondisi kering. Nah, ini yang belum didetailkan adalah berapa ayaan yang kamu pakai saat menghaluskan ini. Tanahmu tanah apa ini? Tanah lempung. Nah, tanah lempung kan harus dihancurkan dulu. Terus abu Iya, sekamnya itu diapakan? Abu sekam itu kan awalnya kan abu sekam. berupa tanaman itu toh. Iya, Nah, itu diapakan dulu. Nah, nggak ada kan di sini. iya, Pak. Masih Nah, belum itu ada. disempurnakan, diapakan? Dibakar dulu, dilembutkan atau diapakan, terus dicampurkan, kemudian baru diuji geser. Oke, Iya. coba naik ke atas, konsep prinsip teorinya, konsepnya itu, konsep. Apa prinsipnya aja, prinsipnya. Sota, coba sota yuk. Ini, Pak. Nah, apa ini bedanya sota ini berarti? Jadi di penelitian terdahulu membahas perubahan sifat geoteknik, sifat mekanik, Apa durabilitas, aja dan itu, mikro. bacaan itu aja, coba kolomnya apa aja, turunkan dikit. Nah, TL itu apa? Ini, ini tanah Tanah lempung itu lempung. dihapus. Kan tanahnya tanah lempung semua kan ini. Oh iya, Yang iya, enggak Pak. tanah lempung dihapus. Jadi kalau membuat sota itu tanahnya harus sama lempung-lempung semua. Yang bukan tanah lempung dihapus. Nah, di dalam tabel sota itu yang ada apa? Variabel terikat sama variabel bebas tok.
Iya. dari berbagai penelitian, termasuk punyamu, kan begitu. DST itu nggak perlu dimasukkan itu. Oh iya, Pak. Ya, DST itu yang dihasilkan apa sih? Analisa sudut geser dan kohesinya kan gitu kan. Yang dimunculkan Iya. itunya sudut geser dan kohesinya. Berarti yang dicari apa? Variabel terikatnya. Variabel terikatnya apa? Coba naik ke atas. Ini, Pak. Nah, itu tegangan geser Tegangan. puncak, kohesi dan sudut geser dalam. Ini yang masuk di di SOTA. Tota. Ya, Iya. kan gitu. Variabel bebasnya itu. Nah, yang lain-lain menguji ini enggak. Kalau tidak menguji ini berarti yang lain-lain centangnya lainnya punyamu yang dicentang tiga ini plus variasi kabu sekam. Ngono lho. Iya. Iya, Pak. Ya, salahnya itu. Ya. Oke, Iya. sekarang pembuktian abu sekam kepada tanah. Apakah dia memang memperbaiki tanah? Coba di prinsip teoritis. Prinsip ini gini toh. Prinsip teoritis gini di. Wah, ketoro iki. Prinsip teoritis gini di bingung golek iki. Iya, Nah, Pak, sebentar. nah. Kowe golek ya apa? Membuka diagramnya, Pak. Nyapa kok diagram? Prinsip teoritis ning kene kan yo enek to. Apa gak enek? Nggak ada, Pak, Yo penyesalan. ada to. Berarti we gak ngerti we, lek gak iso golek prinsip teoritis ning kene detail konsep. Nah, kan ngono kan? Coba mana prinsip teoritisnya ini? Iki lho delok ning kene lho, gak usah delok liyane. Yang mana? Ya, Ini, Pak. Peran abu sekam ini sama fenomena pengaruh di lapangan. fenomena itu prinsip apa fenomena? Fenomenanya Saya tak tanyakan prinsip teoritis di detail konsep ini yang mana punyamu? yang ini, peran abu sekam ini. Dan ini abstrak P1 ini maksudnya apa ini? Itu referensi di jurnal ini ada di, buktinya ada di abstrak page 1, Pak. Nah, itu mestinya kalau seperti ini tidak hanya di abstrak ya, di hasilnya harus muncul ya. Ini kan sebagai landasan utama, memperbaiki susunan campuran tanah. Nah, itu memperbaiki susunan tanah apa? Di dalam tanah lempung harus detail di sini. Ini prinsip Iya, teoritis Pak. ini sama itu atasnya itu kan menurunkan plastisitas. Berarti plastisitas itu dilihat dari apa? Nilai apa? Eh? Ya, plastisitas itu dilihat dari nilai apa? Kuwi lho. Dari nilai ininya, Pak, PI-nya ini. Nah, ngono lho. Wes, oke. Jadi ini sebetulnya ini tidak ada masalah sih di anu ya bisa. Cuman ya itu tadi banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat tulisan ini nggak nyambung. Itu yang harus kamu Iya, Pak. betulkan. Nah, sama ini diperbaiki ya penulisannya orang orang mewawut ini. Ya itu Bu, itu nanti ujimu tanahnya kering apa enggak? Iya, dikeringkan terlebih dahulu. Lalu dikeringkan kenapa itu ada tekanan air pori? Kan salah teori itu. Nah, landasan teori Iya, ini Pak. salah. Kenapa itu? Coba naik, 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 naik. Kenapa itu ada tegangan efektif, tegangan total sama dengan tegangan efektif sama dengan apa? Tegangan dikurangi U. Maksudnya apa ini? Ini untuk mengetahui tegangan totalnya. Ya, kenapa mau tegangan total? Kamu itu ada airnya enggak ngujinya? Dalam Ada. kondisi basah. Loh, ada apa enggak? Eh,
Nggak ada, Pak. Coba naik ke atas. Itu air untuk pencampuran itu ada air untuk pencampuran itu. Ya. Ya nanti ditulis sih kalau kering ya kering. Berarti kalau kering ya tanpa itu teorimu salah. Kalau ujimu kering, tidak perlu ada Airnya. tanah dikering, angin-anginkan maksudnya apa? Dikering diangin-anginkan. Pencampurannya ini kan pada saat diuji itu saat kamu tambahkan abu sekam ini kan ditambah air toh. Iya. Nah, ini metodemu karena nggak jelas itu kamu kan ya repot nggak bisa manu. Lah itu diperam selama 7 hari dalam waktu tertutup. Maksudnya diperan itu diapakan itu selama 7 hari? Dibiarkan pada wadah tadi, Pak. Nah, kalau dibiarkan berarti itu tidak kering, berarti masih ada kadar airnya. Nah, Hmm. gitu loh. Kamu itu kok gak nyambung tuh. Harus yang buat tulis sih. Ya, pemahamanmu meleset ya. Kalau ada kadar airnya boleh teori di atas kamu pakai bahwa tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air pori. Nah, berarti saat uji geser ada airnya. Kan ngono kan? Iya, Pak. Ya itu ada beberapa kesalahan ya. Itu coba nanti kamu betulkan lagi yang benar yang mana dan disempurnakan. Ya. Iya. Oke, sudah. Oke, lanjut. El Samud ada? Ya, Pak. Ayo. Kowe tak kau wetak kowe nge-share sing lengkap lho. Ojo mek sitok-sitok ngene iki sudah bisa dibuka bareng. Langsung anu detail konsep ae. Langsung di telepon saya. Oh, mana ini? Bentar, Pak. Kok nggak bisa dipencet? Yo geseran sik ngono. Nah, Oke, apa ini? pengaruh kadar kapur terhadap kuat geser tanah dominan lempung dan berlaku load settlement model tiang baja mini. Sik. Maksudnya dominan lempung itu maksudnya tanah apa? Tanah lempung, Pak. Gitu. Klasifikasinya apa? CH. Ya CH yo langsung CH ngono toh. Tapi GBT-nya itu nggak rekomendasikan nganu, Pak. Lempung apa gitu, Pak. Ya itu tugasnya kamu mendefinisikan toh. Chat GPT kan hanya alat bantu. Sing memvalidasi kan ya dirimu sendiri terkait masalah eh, benernya dan tidak itu. Gunanya belajar kan itu toh. Lempung CH Oke. itu apa toh? CH itu apa toh? High plasticity. Nah, CH itu cara mencarinya bagaimana? Penentuan lempung CH itu. Menggunakan uji LLPL. Eh? Menentukan nilai CH itu loh. LLPL. Konsolidasi, Pak. Eh? Konsolidasi. Wes gak lulus weh. Ngulang ya. Menentukan angka apa huruf CH itu berasal dari proses apa? Wes sinau terus lanjutnya. Dari USCS. Dari apa? USCS, Pak. Oh, Lanjut. Wes. Baca. Wes. Pelajaran wi. Kesalahanmu.
Nggak salah wi. Oke, lanjut. Berarti teori dasarnya apa ini? Menggunakan teori dasar fondasi tiang, Pak. Yang tipe Perbaikan tanah menggunakan pondasi itu tidak ada hubungannya dengan perbaikan tanah. ini kan anu tuh, Pak. Parameter geser dari uji gesernya nanti eh, dimasukkan ke dalam rumus fondasi tiang ini. Lah iya, Terus tapi nanti berarti teori uji dasarnya saya apa ada dua. berarti? Teori dasarnya apa berarti? Berikan tanah. Hah? Teori dasarnya apa berarti? Terus lanjut aja, lanjut, coba lanjut ya. Ya itu jelas no sih, dhuwur kuwi lho. Teorimu piye kuwi? Nomor satu tadi loh, maksudmu gimana itu? Teori yang kamu masukkan ini maksudnya gimana ini? Nanti kan eh, saya menggunakan dua uji geser untuk menentukan parameter geser tanah. Ya, terus? Nah, hasilnya itu kan CU, Pak. Nanti Hmm. dimasukkan ke rumus untuk point bearing capacity menggunakan Meinhof, persamaan Meinhof, dan untuk skin friction menggunakan persamaan alfa untuk tanah lempung. Ya, terus? Untuk parameter geser tanahnya, parameter kuat gesernya kohesi dan sudut geser, parameter Hmm. bearing capacity-nya GU, bearing capacity ultimate, KP, point bearing capacity, KS, skin friction bearing capacity, parameter pilot test-nya, beban, dan settlement. Untuk Ya, terus? struktur tanah akibat pencampuran kapur, penambahan kapur pada tanah lempung bekerja dengan cara mengubah interaksi antar partikel. Pengaruhnya adalah kohesi meningkat karena terbentuknya ikatan antar partikel, kekakuan meningkat karena struktur lebih kaku akibat sementasi, penyerapan air menurun karena struktur lebih stabil dan terikat, void ratio bisa sedikit turun atau terstruktur ulang, mikropori turun, makropori naik. Oke, lanjut. Untuk kadar kapur yang dipakai menggunakan 0% sebagai kontrol tanpa perlakuan, 3% dengan kadar kapur rendah, 6% menurut penelitian terdahulu sudah menambah kohesi sebesar 43% dan 8% kadar kapur relatif tinggi. Untuk fenomena lapangannya, masalah utama pada tanah lempung adalah kekuatan awal rendah, tidak mampu langsung menahan beban besar, deformasi tinggi atau settlement besar, dan sensitif terhadap kadar air. Identifikasi masalah, bearing capacity ultimate belum mempresentasikan perilaku tanah tiang secara menyeluruh. Hanya menunjukkan batas beban, bukan respon deformasi. Perilaku pondasi tiang bersifat deformasi progresif, bukan kapasitas statis. Tanah dominan lempung dikontrol oleh deformasi, bukan hanya kekuatan. Belum terdapat hubungan langsung yang jelas antara perubahan sifat mekanik tanah, parameter geser, kohesi dan sudut geser dengan respon load settlement pondasi. Oke, lanjut. Sota. Untuk tabel sutranya, LM itu apa? LM itu kadar kapurnya, Pak. Punyamu berarti, oh ya, terus CL itu apa? CL, Clay dihapus. CL itu clay dihapus. Kan semua tanah lempung, tau? ya, Jadi nggak perlu ada itu yang di tabel Sota. Nah, itu dihapus. SG apa? SG parameter geser, kohesi sama sudut geser, Pak. Nah, punyamu mau hitung juga. Oke, MP, pilot, Pilot ya, test, Pak. LS ya. Oke, udah betul itu berarti. Oke, terus result gap. Research gap-nya Oke, oke lanjut terus. Climb, load, terus sudah. Nah, pertanyaan penelitian, hipotesis apa ini? Coba. eh, hipotesis pertama, penambahan kadar kapur akan meningkatkan kuat geser tanah dominan lempung atau lempung CH tadi. Dua, peningkatan kuat geser tanah akan diikuti oleh kecenderungan perbaikan respon sistem tanah
tiang yang ditunjukkan oleh kurva beban penurunan hasil uji pilot test. Terus ketiga, terdapat satu kader kapur terbaik dalam rentang pengujian yang memberikan kombinasi paling baik antar peningkatan kuat geser dan penurunan settlement. Oke, lanjut. Variabelnya bebasnya apa? Variabel bebas cuma persentase kader kapurnya, Pak. Lalu Ya, terikat. variabel terikatnya kohesi, sudut geser dalam, settlement Oke, kontrol. density, kontrol jenis tanah dominan lempung Nah, untuk ini lempung jenis jaya, tanahnya kadar dipastikan. Ganti CL, CH atau apa yang kamu pilih itu nanti. Ya, sesuaikan dengan penelitian terdahulu. Ya, ya. oke, metodenya. Metodenya persiapan tanah awal dilakukan dengan menyiapkan tanah Ya, lempung terus, lolos terus, adegan 40. Penentuan variasi terus, kadar terus, kapur terus, dari terus, mus, campuran tanah kapur, terus, terus. curing, Lanjut, terus. pengujian direksi tes, Pilot, oke, terus. alat Hitungan laboratorium, kapasitas, terus. perbandingan, Apa ini teoritis? analis. Naik, 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 naik. Ini apa perbandingan Q teoritis dan eksperimen? Itu kan menghasilkan rumus baru. Enggak, Pak. Ya udah, enggak, ya dihapus. Lah gak apa-apa lah pengen menghasilkan malah api. Gelem toh? Ribet buatan, Pak. Yoga ya rada ngelu saithik ngono tok. Ae kan deloken penelitianku sing tak kirim kuwi to jurnal kuwi kan enek perhitungan teori to. Kok lek pengen yo gak apa-apa. Ngono lho. Jadi ya kamu menghasilkan persamaan baru dibandingkan kuwi. Kan ngono kan? Ya ora apa-apa. Ya kau menghasilkan rumus baru bandingkan dengan uji eksperimen. Apakah panjang ya rodok ngono kan. Wes terserah wes mau lanjut nih ora apa-apa kuwi. Terus langsung. Ya ya. Oke. Analis hubungan Ya terus. hasil yang diharapkan grafik hubungan line Ya konten terus kadar terus. kapur Ya terus. kontribusi ilmiahnya ini Nah, ya terus. pendekatan. Nah ini yang kurangin detailanmu nih artikel-artikelnya kamu sudah kamu linkkan belum ini? Ini udah, Pak. Ya ditulis itu kuwi artikel kuwi judulnya apa maksudnya disitasi kayak disitasi ngono dikurung jenenge sapa anu sapa ngono loh. Ya, harus ditambahi ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Yes, berarti itu pemahaman CH tadi klasik itu berasal dari mana kan gitu kan tadi penentuan CL-nya itu ya. Ya. Ya, Ya wes, oke nanti lanjutkan ya, betulkan sing itu. Terus ini rapikan, terus nanti kayak ono kurung no kalimat iki jurnalin di kalimat iki jurnalin di setiap kalimat itu harus ada sumbernya ya. Ya, oke. oke, Dirapikan gitu Pak. loh. Ya. Ya, jadi jangan langsung ke kalimatnya. Kalimatnya coba link nih, sing mbok link nih kuwi citasine misalkan sopo Agus 2023. Terus di link nih. Tidak ke kalimat yang ini. Ya, dirubah ya. Yang lain ya, Ya, Pak. diperhatikan. Ya wes oke sudah. Ya kamu bisa lanjutkan dan dibetulkan ya, direvisi ya. Oke, sekarang lanjut. Fajar, Fajar wes sih, gak usah. Fajar Nur Cahyo, Ya, Pak. Langsung detail atau langsung detail. Ya sambil diperhatikan ya, yang salah-salah dibetulkan dari presentasi-presentasi ini ya. Mana yang kurang segera dilengkapi. Oke, saya menjelaskan, Pak. udah. Untuk topik yang saya ambil ialah analisis karakteristik pemadatan dan nilai CBR tanah lempung pada variasi kadar strip bed terulang sebagai material tanah dasar perkerasan. Triplet itu kayak apa sih? Kayak bahan baku yang buat itu, Pak, botol plastik. Nah, yang maksudnya strip pad. Itu strip itu apa? Strip Modelnya itu kayak apa? kayak irisannya. Oh, irisannya.
Oke, sekarang artikel yang mendukung strip pad terhadap pemadatan dan CBR yang mana? Bentar. Hmm, Dulu hop 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 hop. Hop. Siapa tuh sing membolehkan MDPI kuwi? Kemarin saya ngomong itu jangan menggunakan MDPI. Ya, soalnya itu Pak, yang Wah. jurnal yang ada itunya nggak bisa download. Terus saya suruh carikan di Ya rekomendasikan ini. lainnya, ya jangan nggak usah MDPI. Ya wes lanjut sih, gue golek ono. Wes itu berarti menyatakan PPT gimana? Soalnya MDPI kadang nggak sesuai. Coba kamu klik MDPI-mu. Bisa gak? Mana Ini strip bisa padnya? prepare. Itu jurnal satunya Pak. Bentar. Yang mekanisme. Ya wes lanjut sih, lanjut sih, lanjut sih, lanjut sih. Yo, lanjut, 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 lanjut. Yo, prinsip, konsep, yo. Apa langsung sota sih? Langsung sota sih. Sota. Ini Pak. Nah, gimana itu? Ini sebenarnya untuk keterbaruannya nggak begitu ada Pak. Cuma lebih ke penyederhanaan apa? Penyederhanaan. Maksudnya gimana? Apa yang kamu cari nih? Ini kan apa ini? CBR, OMC loh. Kok ada semua bisa no? Yang beda apa ini? Untuk gapnya anu Saya Pak. sotamu tuh, coba sota ya sota. Kamu nggak usah pindah-pindah sota inilah. Strip pad. Kalau kamu mengangkat strip pad sama pad, ya toh, itu salah. Harus salah satu. Strip pad semua. Kalau Iya ada Pak. pad sama strip pad itu salah. Kalau kamu mengangkat nama strip pad, variabel bebasnya, ya, berarti ya semua artikel pendukungnya menggunakan strip pad semua. Ya ini salah ini, ya. Coba kamu betulkan dulu, ya. Salah semua ini berarti. Paham ya? Iya Pak. Ya ini salah semua ini, gak nyambung ini yang satu pad, yang satu strip pad. Kamu kok dua-duanya? Kamu maksudnya gimana? Pad itu apa? Bedanya pad Pad sama itu strip itu apa? ini Pak, bentuk kayak irisannya itu Pak. Ya Untuk bentuk pad kayak itu irisannya. Lah pad bahannya, itu apa? bahannya itu. Lah iya, kan begitu. Berarti kalau kamu mengangkat strip pad, ya, ini nggak usah dimunculkan di SOTA, tapi artikel yang kamu masukkan itu semuanya menggunakan strip pad. Paham? Untuk strip padnya jadi nggak usah Pak. Loh. Sekarang kamu variabel bebasmu apa toh? Variable bebas Loh, itu dari SOTAmu kan gitu toh, Gue. itu Pak, strip padnya Pak. Nah, kalau variabel bebasmu strip pad, ya semua strip pad artikelmu pendukungnya. Iya Pak. Yang disilang-silang itu dihapus semua. Berarti cuma satu, dua, tiga tok ini. Jadi bahannya tetap pad, cuma yang dimasukkan strip pad ini doang Pak. Strip pad nggak usah dimasukkan, paham nggak toh? Yang dimasukkan di SOTA itu apa toh? Variable terikat, Dan terus bebas sama kontrol. sopo tuh sih ngomong kontrol dilebokne ning gone SOTA kuwi. Oh, terikat sama bebas. Nah, susunannya pada no sing kemarin punya aku iki lho. Sing Ya, dilengkan ini tinggone penulisannya gini, DUI DUI ra usah DUI ini dilengkan ke nama-namanya itu. Ini ya. Jadi nanti kalau saya ngecek itu bisa. Oke, coba ini sudah anu belum? Berarti apa ini temuannya nggak jelas. Sama semua kan? lebih Coba coba naik 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 naik. Naik sederhana. naik SOTA. Ya, berarti yang SOTA-nya itu loh, ya. Ini ya. Berarti kalau artikel ini yang dipakai berarti yang pet. Pet tok ini berapa ini? Ini sama satu, dua, tiga, empat. Tujuh, Ya, delapan. kan ini toh? Cuman berapa ini?
1, 2, 3 itu artikel tok itu lu gitu loh. Nomor 3, nomor 4, nomor 8. Ini artikel yang bisa digunakan. Nah, kan Banyak. gitu kan? Iya. Nah, berarti bedanya apa di sini? OMC, MDD, CBR. Berarti kan ini apa? Pemadatan. Yang satu ini mencari apa ini? CBR. Ya, nilai CBR yang dipengaruhi. Nah, berarti kamu mencari apa? Tanah lempung. Tanah lempung nggak usah kamu masukkan. Jenis tanah nggak perlu dimasukkan. Tapi yang dicari tanah lempung semua. Iya, Pak. Nah, berarti yang bisa dicari apa ini? Ini artikel nomor 3 itu bisa dipakai. Kemudian artikel nggak ada, cuma nomor 3 tok. Lainnya dibuang karena nggak cocok. Kamu ngomong tanah lempung, yang lain bukan tanah lempung. Ini Pak, lempung Pak juga. Mana lempung? Tapi bukan striped toh. Jadi yang Triplet dipakai itu itu striped. kayak kadernya itu Pak, penambahannya. Nah, ini loh. Ini kan nggak pecentang toh. Yang dilihat itu striped. Berarti menggunakan striped toh iki. Terus Ya, tanahnya tanah lempung. Berarti artikel nomor 3 bisa dipakai. Yang lain tidak bisa dipakai. Kenapa? Di sini striped nomor 4 tapi bukan tanah lempung. Kan mau silang. ya, Nah, gitu. Ya berarti salah. Ya, ya perbaiki lagi. Oke, ya kesalahanmu tahu ya. Ini yang penting berarti. Paham? Paham ya? ya Pak. Ya wes, oke, sudah. Salah ini Mas Yan. Oke, sudah stop. Oke, ya, sekarang lanjut. Haryanto Magi, Mangi. Ada? Halo? Ipon Umbu? Baik-baik. Ada Pak. Gerak ya. Ya, gimana? Sudah kamu? Ipon Umbu sudah? Memang sih. Ya Pak, Kamu sudah? udah Pak. Tapi Ayo coba. main. Hah? Bagikan itu share ini kan? Oh, bagikan. Ya, gimana sudah belum? Ini deh, Pak. Nah, mana Pak? Ini nih. Kamu tuh kan siap-siap itu. Ya wes kowe engko sik. Kelamaan. Katrina Bella. Iya, Pak. Ipon nunggu iki. Loh, Iya Pak. kok Ya sudah, biar sik. Kamu itu mengerjakan apa toh Ipon Numbu? Perintahnya apa? Kamu itu buat apa toh sebetulnya? Ini juga sambil pengaruh verifikasi Sebentar. kadar air terhadap Perintahnya apa? Kamu disuruh buat apa? diagram logika Pak. Hah? Diagram logika apa kayak gini? Sudah stop, salah kamu. Udah kamu stop. Kalau kamu nggak serius, nggak lulus lagi kamu nanti. Berhenti. Orang telepon lagi ngurusku di layar. Oke, silakan Katrina Bella. baik, Pak. Ya sudah ya, sih nggak niat-niat nggak lulus ya urusanmu dewi loh ya. Langsung detail konsepnya aja. Oh, detail konsep. Baik, Pak. Atau langsung aja, langsung sotanya aja langsung. Iya, di lo aku nol. Detail konsep terus ditunjukkan sotanya. Nih, Pak, detail konsep. Langsung sota. Sota. Nih. Nah,
Apa yang kamu cari ini? Yang saya cari Pengaruh apa? Variabel bebasnya apa? variabel bebasnya kadar kapur, Pak. Ada variabel terikatnya? Kohesi, sudut geser dalam, tegangan efektif, daya dukung ultimate dan daya dukung izinnya. Nah, tadi kan sudah ada kapur tadi apa tadi? Punya siapa tadi? Kapur. Punyamu temenmu sebelumnya tadi lah, kan sudah ada tuh. Bedanya apa tadi? Oh, bedanya punya saya pakai kapur tunggal dengan uji direct test, Pak. Dari tes tok. Kok daya dukung Iya. itu aplikasi daya dukung pondasi dangkal maksudnya? Iya, terus habis itu diaplikasikan ke daya dukung pondasi dangkalnya. Maksudnya? Ya, kita terlebih dahulu mencari kohesi sama sudut gesernya dengan Terus? menggunakan uji direct test. K, K itu apa? K itu kapur tunggal, Pak. Nah, itu nggak perlu ada. Itu juga salah ini. Ya. Ya, berarti yang silang-silang bukan kapur itu dihapus. Oh, baik. Ya, terus L itu apa? Tanah lempung. Nah, itu nggak perlu CH. ada. Kok semua Oh, salah tidak. sih? Lempung itu nggak perlu ada. Oh ya. Ya, berarti dihapus. Yang dimasukkan hanya variabel terikat bebasnya toh. Oh, Variabel berarti bebasnya apa? variabel bebasnya kadar kapur. Nah, kadar kapurnya yang mana ini di Sota? Yang kadar kapurnya yang K ini, Pak. Jarimu. Oh, itu Iya, kan. Oh, itu kadar kapur. ya kadar kapur tunggal gitu. Ah, wes, berarti itu yang lainnya dihapus ya, sing bukan kapur. Terus Ya. variabel terikatnya, Ini kohesi sudut geser. nah itu dipisah. C sendiri, sudut geser sendiri. Baik, Pak. CM itu apa? CM itu curing, Pak. Curing. Iya. Ya, berarti kamu melihat waktu curing juga. Iya. Berarti curingnya bermacam-macam. Iya, ada 7 hari, ada 14 hari. Nah, oke. Terus DD itu apa? Diaplikasikan ke pondasi ke daya dukungnya, Pak. Ya, berarti kan daya dukung lah, punyamu gak mengaplikasikan nggak? Iya, Daya mengaplikasi dukung. ke Iya, daya QU sama dukung. QOL itu, Pak. Oh, ya, berarti kapur dicari, kohesi, sudut kemudian geser. kohesi sudut geser, CM tadi curing, CM waktu tadi curing, curing, ya. ya berarti variabel terikat bebasmu berarti apa saja itu? Variabel terikat. Variabel bebasnya apa berarti kalau dari Variabel Sotamu bebasnya itu? kadar kapur, variabel terikatnya kohesi. Salah, kalau Sotamu gak cocok ini. Curing itu mempengaruhi apa gak? Ya, mempengaruhi, Pak. Berarti variabel bebasmu apa? Curing Sama apa? sama kadar kapur. Nah, terus variabel terikatnya? Kohesi, sudut geser dalam, QU sama QOL-nya. Tapi kamu ujinya cuman Direxer. direxer. Dari hasil direxer, perubahannya untuk mempengaruhi apa? Dan sudut geser itu mempengaruhi apa? Kohesi. Berarti kan kapur itu kamu masukkan sehingga merubah apa? Mempengaruhi apa? NC, NQ, N gamma. Ojo aduh-aduh men to ora enek pengaruhe. Sebelum kamu lihat. Kenapa NC, NQ, N gamma? Karena itu penambahan. Lah ya penambahan kapur sebelum ke NC, NQ, N gamma merubah apa? Merubah sudut geser. Sudut geser dan apa? Kohesi, sudut geser dalam dan kohesi. Ya, terus selanjutnya. Selanjutnya diaplikasikan ke daya Maksudnya dukung. diaplikasikan itu bagaimana tuh? Hanya dicari QU sama QOL-nya, Pak. Kalau sudah diketahui kohesi sama sudut geser dalamnya, baru diaplikasikan ke pondasi dangkal dengan rumus QU dan QOL itu tadi. QOL itu tadi. Persamaannya menggunakan apa? Terzagi. Pondasimu ini modelnya apa? Diaplikasikan bentuk apa? Persegi. Ya. Persegi, Pak, bentuk pondasinya.
Ya ini cuman gini ya. Jadi apa? Tidak ada uji beban, jadi langsung diaplikasikan ke fondasinya. Iya. Ya. Terus tanahnya tanah apa ini? CH, Pak. Ya. Oke, coba metodemu. Metode. Ini, Pak. Gunakan yaitu eksperimen laboratorium. Tahapannya meliputi kita mengkarakteristik tanahnya terlebih dahulu, terus Kadar 0 sampai 8 itu maksudnya berapa persen? Berapa mulai tingkatan? dari kadar 0%, kadar 2%, 4%, 6%, hingga kadar 8%. Kenapa kok menggunakan persentase itu? Karena untuk membandingkan Iya, dasarnya apa? Apakah memang kamu siapkan seperti itu atau bagaimana? karena Nah, itu kamu lengkapi, metodemu gak lengkap belas. ya baik, Pak. Wes. Ya wes, oke lah. Intinya mas sudah sedikit kelihatan tapi banyak yang tidak lengkap ya ininya ya. Jadi logikanya sudah ketemu sedikit ya. Nah, sekarang fenomena teorinya lempung apa kapur terhadap lempung bagaimana? Coba naik ke prinsip. Prinsipnya mana? Mana prinsip? Ayo bingung ya, gak ngerti deh. Ayo. Ini Pak, penamaan kapur ke dalam tanah lempung menyebabkan Nah ya perubahan. prinsipnya bagaimana? Kenapa lempung bisa merubah, mempengaruhi reaksi pozzolanik? Kenapa? Kan itu. Ini sumbernya mana ini? Mana sumbernya ini? Karena melalui pertukaran kation ini, Pak. Nah ya sumbernya mana? Kation itu apa? Nah kan ini harus detail loh ini. Karena ada reaksi kimia di sini kan. Iya. Nah ini. Sumbernya mana ini? Gunanya. Nah, itu coba klik. Kok enggak Kena tombol klik ngono. Enggak bisa, Pak. Kecemplung nek mau ngebung ini dhuwure lho sing tulisan ke lho. Stabilization ini lho. Nah. Wah, kowe iki ngelingne tapi ra iso. Ya ini kan review kan. Review itu hasilnya apakah memang sudah lengkap ini? Belum sepenuhnya. Aku mau pelajari iki mesti. Ya belum, Pak, yang Ayo jelas. kuwi mangkane detailmu ya ora lengkap salah ngono kuwi. Oke, betul kan? Intinya CP lah, masih bisa diterima ini. Cuman nilaimu nggak maksimal ya. Oke, betul kan ya? Nanti ini biarkan aja. Nanti cari betulkan, lengkapi yang selengkap-lengkapnya per sumbernya dengan folder revisi. Oke, stop. Baik. Makasih, Pak. Oke ya, hari ini sampai nomor 16. Nah, besok itu kita mulai ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi sampai nomor 16. Jadi nanti minggu depan dipersiapkan Lukman ke bawah ya. Ya paham ya? Jadi Lukman Pak. ke bawah segera dipersiapkan sebaik-baiknya. Sama yang apa istilahnya yang belum presentasi itu. Ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi nanti amati apa yang salah-salah itu. Ya, Pak. Yang salah-salah itu nanti diperbaiki segera di file folder revisi UTS gitu. Di situ masukkan semua 3 file yang sudah dibetulkan. Ya. Artinya betul apa? Ya, kalimatnya benar, sumbernya dilingkan benar di masing-masing kalimatnya itu. Ya. Sotanya juga benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan contohnya juga dilingkan. Ya. Gitu ya. Nah, nanti ngelingkannya ditulisi. Misalkan artikel Agus 2024 ya ditulisi sumbernya Agus 2024 baru dilingkan. Ngerti nggak?
Jangan langsung ke kalimatnya gitu. Jadi kalimat ini sumbernya apa? Agus 2025. Terus dilingkan ke situ. Terus ada lagi Budi 2026. Linkkan ke situ. Ya, gitu ya. Oke, sudah? Oke, sekarang waktunya absen. Ya, tolong besok dipersiapkan adalah presentasi terakhir besok itu ya. Kalau besok kamu tetap gagal ya sudah, selesai. Nilainya 0. Oke, sekarang pertemuan 7 yang di absen ya. Silakan untuk di apa? Diisi ya. Wes. Oke, pertemuan 7 aja. Lainnya biarkan aja. Ya, 26. 27. Iki sapa to? Buka-buka iki sapa to? Tangane usil iki buka iki. Iki Jarno ae iki. Tak delep ning ngene Jarno rasa diumek ae ben kowe penak penak absene kok. Mbok yang sesuai sing diklik ngono lho. Tangannya gak sang gratil ngono lho. Eh, wes diklik jenengmu tok nek klik satu kita tekan Alvin klik satu lah emang masuk. Sudah semua? Oke, saya capture dulu ya. Yuk, buka kameranya semua. Oke, layar satu ya. Berarti 30. Oke, ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Ya. Aduh, salah. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Tetap pakai Zoom dengan jam yang sama. Ya. Nah, nanti persiapkan yang sudah presentasi hari ini dan saya nyatakan oke, silakan disempurnakan. Nanti akan saya cek ya, jangan sampai ada salah. Ya. Oke, ya sudah jelas. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.